Hora penikmat spoiler film, Movieland di sini kembali lagi guna mempersembahkan alur-alur film yang berkualitas untuk kalian semua. Kali ini Movieland akan membahas sebuah film horor kelanjutan dari film Tenun yang sudah pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Film ini berjudul The Conjuring yang rilis pada tahun 2013. Film ini diambil dari sebuah kisah nyata yang pernah terjadi pada tahun 90-an dan juga pernah dimuat pada sebuah koran lokal di mana berita ini memang sangat menggemparkan. Bercerita mengenai sebuah keluarga yang harus menghadapi serentetan teror luar biasa dari makhluk gaib di sebuah rumah yang baru mereka tinggali. Penasaran bagaimana kisahnya? Langsung saja kita tonton alur cerita dari film The Conjuring 2013. Check it out, check it, cerot, cerot, cerot. Di awal scene, kita diperlihatkan dua gadis muda yang bercerita mengenai keanehan yang terjadi pada mereka, di mana menurut gadis-gadis tersebut terdapat arwah dari seorang bocil kematian yang menempati sebuah boneka di apartemen mereka. Mereka juga menceritakan pada suatu malam, dia dan temannya baru saja pulang dugem dan mendapati boneka yang mereka taruh di ruang tamu berpindah ke lorong apartemen. Alah, kok bisa? Mereka juga melihat kamar penuh dengan coretan bocil yang menuliskan, "Apakah kau rindu kepadaku?" Karena sudah menyadari keanehan dari boneka tersebut, seketika itu mereka langsung membuang boneka tersebut ke tong sampah. Tetapi ternyata tidak semudah membuang kucing di pinggir jalan. Boneka tersebut kembali lagi dengan gedoran pintu yang keras di malam hari, membuat mereka terbangun. Tapi setelah dibuka, nggak ada apa-apa di luar. Lantas gedoran tersebut berlanjut ke jendela di samping rumah. Bikin kaget aja. Dan setelah dibuka, ternyata boneka laknat yang dibuang tadi benar-benar kembali. Mereka ketakutan dan bingung harus diapakan boneka tersebut. Tapi ternyata rentetan peristiwa tersebut adalah sebuah video yang diputar dalam sebuah seminar demit dan setan, di mana dua orang yang merekamnya bernama Ed Warren dan istrinya Lauren Warren. Mereka berprofesi sebagai demonologis, atau bisa juga kita sebut dukun dengan alat canggih dan setelan jas necis. Di lain tempat, kita diperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Roger dan Caroline, dengan 5 orang anak mereka yang bernama Andrea, Nancy, Christine, Cindy, dan April, yang baru tiba di sebuah rumah kosong. Ternyata mereka adalah penghuni baru dari rumah tersebut. Dan keanehan pertama yang mulai terasa adalah saat guguk mereka tak mau masuk ke rumah tersebut. Guguk emang peka. Di siang harinya, mereka bebersih rumah dan mulai memasukkan perabotan yang mereka angkat dari rumah sebelumnya. Sementara anak paling bontot mereka malah bermain di sebuah pohon besar di depan rumah dan menemukan sebuah kotak musik usang lalu membawanya pulang. Di rumah, Nancy, Cindy, dan Christine sedang bermain petak umpet, di mana orang yang bersembunyi harus menepuk tangan untuk memberitahu lokasi mereka lewat suara. Karena terlalu semangat, akhirnya mereka menabrak sebuah tembok dan jebolah tembok tersebut. Ternyata, tembok yang jebol tersebut merupakan sebuah pintu masuk menuju ke ruang bawah tanah. Karena malam sudah larut, maka Roger akan memeriksanya esok hari. Di pagi harinya, saat Caroline bangun, ia melihat ada yang aneh dengan tubuhnya. Ia juga melihat jam di rumah mereka berhenti di pukul 3:07. Sedang di ruang bawah tanah, Roger sedang memeriksa apakah ada barang antik yang bisa dijual. Akan lumayan jadi cuan. Tapi tiba-tiba mereka mendengar April berteriak. Ternyata hal tersebut dikarenakan ia melihat guguk mereka sudah tergeletak dan mati. Di malam harinya, tepat di jam 3:07, Christine mendapatkan sebuah gangguan dari makhluk gaib. Terlihat ada sesuatu yang menarik kakinya. Christine mengira bahwa itu adalah perbuatan Nancy. Christine juga mencium bau bangkai, sehingga ia juga mengira bahwa Nancy kentut di malam itu. Tepat di jam itu pula, Roger yang terbangun mendapati Cindy yang berjalan sambil tidur dan masuk ke kamar Andrea. Di situ terlihat Cindy mengetuk-ngetukkan kepalanya ke lemari di kamar Andrea. Roger yang datang lantas mengangkat Cindy untuk kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, sebelum berangkat kerja, Roger melihat terdapat burung merpati yang menabrakkan diri ke rumah mereka. Dan di kamar juga terlihat April yang sedang berbicara sendiri. Ia mengatakan pada ibunya bahwa ia sedang bicara dengan temannya yang bernama Rory. Ia juga berkata kalau Rory akan terlihat jika ibunya memainkan kotak musik yang ia temukan. Tapi belum sempat Rory muncul, Caroline malah dikagetkan oleh April. Wow, bocah kurang ajar.
Lalu April meminta ibunya bermain peta umpet dengannya. Tapi tiba di kamar Andrea, Caroline mendengar suara tepukan dari arah lemari milik Andrea. Caroline membuka penutup matanya dan hanya mendapati tumpukan pakaian di depannya. Sementara April berkata kalau ia bersembunyi di kamar Christine dan Nancy. Ia kebingungan, jika bukan April, lantas siapa yang memberikan tepukan tangan tadi, Bray? Di malam harinya, Christine terbangun karena lagi-lagi kakinya ditarik oleh sosok tak kasat mata. Christine lalu melihat sosok bayangan di belakang pintu. Saat Nancy membukanya, di saat itu pula Christine berteriak dengan kencang. Enggak gitu juga kali Bambang. Tayal, teriakan Christine membuat seisi rumah terbangun dan pergi ke kamar Christine. Di situ ia menceritakan semua keanehan yang dia alami. Dia berkata kalau makhluk yang tak kasat mata tersebut ingin seluruh keluarganya metong, maksud Mimin mati. Keesokan harinya, karena Roger si bapak pekerja keras sedang ada di luar kota, hanya Caroline dan anak-anaknya lah yang berada di rumah. Ia melihat memar di tubuhnya semakin parah. Ia pun meminum obat dan berharap memarnya akan segera sembuh. Di malam itu pula, ia mendengar suara tepukan tangan dan mengira anak-anaknya belum tidur dan sedang bermain petak umpet. Ya kali malam-malam main petak umpet. Tapi saat dicari, anak-anaknya sudah tidur dan seketika foto yang ada di dinding berjatuhan dengan sendirinya. Ia pun melihat di ruang bawah tanah dan ia pun tersungkur karena ia didorong oleh seseorang. Hati-hati Bu. Di ruang bawah tanah, ia mencoba untuk melarikan diri. Namun sayang sekali, pintunya terkunci dan lampu di ruangan tersebut meletus. Sementara itu, Andrea terbangun dan melihat Cindy yang sedang mengetuk-ngetukkan kepalanya di pintu lemari. Dengan pelan, ia meraih Cindy dan menidurkannya di ranjang. Tapi Cindy tiba-tiba terbangun dan melihat sosok aneh menyeramkan. Kemudian sosok tersebut melompat ke arah Andrea dan Andrea saat itu menjerit seketika. Beruntung Roger yang baru pulang malam itu segera menyelamatkan istrinya yang ada di ruang bawah tanah dan segera pergi ke kamar Andrea sambil berteriak, ada apa dengan mereka sebenarnya? Keesokan harinya, Caroline menghadiri seminar mengenai demit dan setan. Dan yang menarik adalah di seminar tersebut kita bisa melihat Frenchie di film The Nun yang kerasukan dan terdapat tanda salib terbalik di badannya. Setelah seminar usai, Caroline meminta tolong pada Ed dan Lauren untuk memeriksa rumahnya dan apakah benar di rumahnya ada makhluk jin dan setan laknat yang mengganggu. Ketika Lauren dan Ed sudah sampai di rumah Caroline, mereka menceritakan semua kejadian aneh, mulai dari bunyi-bunyian aneh, bau bangkai, sampai burung yang menabrakkan diri ke rumah mereka. Lauren dan Ed pun pergi memeriksa ruang bawah tanah, di mana Lauren mendengarkan suara jeritan yang berarti di situ pernah terjadi sesuatu yang buruk. Lauren kemudian mencoba kotak musik milik teman hayalan April, dan di situ ada sosok setan bocil laknat yang terlihat di belakangnya dan seketika itu menghilang. Dia juga melihat seseorang yang gantung diri pada pohon besar di depan rumah mereka. Lauren berkata pada Ed bahwa di tahun 1863 ada seorang wanita yang mendiami rumah tersebut bernama Bathsheba. Dia dipergoki mengorbankan anaknya sendiri yang baru berumur 7 hari dan dituduh sebagai seorang penyihir. Akhirnya ia naik ke atas pohon dan mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Di situ Ed kemudian membuka rekaman wawancara Roger dan Caroline. Namun anehnya, suara Caroline dan Roger menghilang dari rekaman tersebut sampai terdengar suara jeritan dan teriakan aneh di rekaman tersebut. Keesokan harinya, Ed membawa beberapa alat guna menyelidiki kegiatan makhluk gaib di rumah Caroline. Mereka juga membawa asisten mereka yang bernama Drew dan seorang polisi yang bernama Brad. Sedangkan di rumah, Caroline membicarakan kenangan bersama anak-anak mereka. Caroline berkata kalau ia sangat menyayangi mereka. Kemudian, Ed dan Lauren menggunakan alat pendeteksi makhluk gaib untuk menangkap sinyal dan berkomunikasi dengan makhluk gaib. Namun, mereka tidak menemukan apapun di ruangan tersebut. Ya mungkin setannya ngumpet kali. Keanehan terjadi ketika Lauren mengambil jemuran dan tidak sengaja jemuran tersebut terbang dan menabrak sebuah makhluk yang tak kasat mata. Terlihat makhluk tersebut terbang ke arah kamar Caroline. Benar saja, Caroline yang ada di kamar mengalami kerasukan dan ditampakkan sebuah makhluk gaib wanita yang mengerikan. Lauren yang segera pergi ke kamar Caroline menggedor-gedor pintu dan menanyakan apakah Caroline baik-baik saja. Namun Caroline keluar dan bilang kalau dia baik-baik saja.
Brad yang akan membuat kopi tidak luput dari gangguan. Ia diperlihatkan penampakan seorang wanita yang seperti mengalami kekerasan, sehingga ia berteriak dan memanggil semua orang. Tapi di tengah kepanikan tersebut, alat yang sudah dipasang malah menangkap gambar Cindy, yang berarti Cindy sudah dirasuki oleh setan laknat penunggu rumah tersebut. Saat Cindy masuk ke kamar, tiba-tiba pintu kamar tersebut terkunci, dan saat dibuka, Cindy menghilang entah kemana. Tapi untungnya, Ed membawa banyak alat dari kantong Doraemon. Ia menggunakan sinar UV guna menemukan jejak Cindy. Jejak tersebut ternyata mengarah ke sebuah lemari. Dan ternyata di lemari tersebut memiliki pintu rahasia, dan Cindy pun ditemukan di situ. Loren yang masuk ke ruangan rahasia tersebut, ia meminta kotak musik milik hantu kecil laknat dan menemukan tali tambang yang digunakan untuk gantung diri. Karena lantainya sudah lapuk, ia pun terjerobab ke sebuah ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah tersebut, ia memainkan kotak musik dan mendapati penampakan yang memberikan sebuah pesan tersembunyi. Setelah itu, Loren kemudian diperlihatkan seorang wanita yang gantung diri. Loren kemudian berlari untuk keluar dari tempat tersebut. Dia mengetahui apa yang diinginkan oleh setan pengganggu di rumah tersebut. Ternyata yang diinginkan adalah merasuki tubuh Carolyn dan membunuh semua anaknya. Dan seketika itu, rambut Nancy dijambak dan dilempar ke jendela. Ngeri. Roger dan keluarganya pun langsung meninggalkan rumah tersebut setelah melihat sendiri kejadian aneh yang menimpa mereka. Tapi di dermaga, Loren mendapatkan sebuah firasat bahwa anaknya sekarang sedang dalam bahaya. Ia pun langsung menelpon anaknya di rumah, tapi alhamdulillah anaknya ternyata sehat-sehat saja. Di malam hari, anak dari Ed dan Loren ini ditarik dari tempat tidurnya. Ia terbangun dan mengira kalau itu adalah ayah dan ibunya. Kemudian lampu tiba-tiba mati dan ada yang menggedor pintu di kamarnya. Ternyata itu adalah kerjaan si boneka laknat Annabelle yang melempar kursi ke Judy. Tapi beruntung Ed yang pulang tepat waktu berhasil menyelamatkan Judy anaknya. Ed dan Loren kembali ditelepon oleh keluarga Roger dan memberitahu kalau Carolyn membawa anak mereka, yaitu Christine dan April. Ed kemudian berkata akan menemui Roger di rumahnya. Namun Loren mencegah Ed dengan bicara kalau anak mereka Judy sedang dalam bahaya. Namun Ed bersikeras untuk pergi ke rumah Roger, dan akhirnya Loren dan Ed sama-sama pergi ke rumah tersebut. Dan benar saja, di rumah mereka mendapati Carolyn sedang mencekik Christine dan hampir menusuknya dengan gunting. Tapi beruntung, semua orang yang datang di situ berhasil menggagalkannya. Selamat. Roger yang memanggil April mendapati bahwa April sekarang sudah menghilang. Saat Carolyn mau dibawa keluar rumah, ia seketika terpental dan diseret serta dibanting-banting di ruang bawah tanah. Roger, Ed, dan Brad di situ bahkan kalah dengan kekuatan Carolyn. Ed yang dicekek sampai hampir mati, kemudian meminta tolong ke Brad. Tapi di situ, Brad malah digigit di pipinya sampai bolong. Carolyn kemudian dibungkus dengan kain putih dan diikat di sebuah kursi. Kemudian Loren dan Ed mengambil Alkitab dan melakukan pengusiran roh. Saat pengusiran roh terjadi, banyak hal aneh yang terjadi. Carolyn mengamuk, serta kursi yang dipakai untuk mengikat Carolyn terbang dan membanting tubuh Carolyn. Sementara itu, Ed dan Roger juga hampir tertembak oleh senapan yang bergerak sendiri. Di lain tempat, Drew berteriak kalau April sudah ditemukan di bawah lantai. Carolyn yang masih kerasukan kemudian mengejar April yang terjebak di bawah lantai. Ia hampir membunuh anaknya sendiri. Namun Ed di situ memanggil nama Bathsheba dan menyuruhnya untuk kembali ke neraka. Seketika itu, Loren mengulurkan tangannya ke kepala Carolyn dan memperlihatkan kenangan indahnya bersama anak-anaknya, sehingga membuat Carolyn tersadar. Di scene akhir, kita diperlihatkan Carolyn kemudian meminta maaf kepada April dan berpelukan dengan keluarganya. Serta Ed dan Loren yang sangat bersyukur karena kasusnya telah selesai dan film ini pun tamat.
Jadi seperti itulah alur cerita dari film The Conjuring yang berakhir dengan bahagia. Jadi, jika kalian menyukai alur The Conjuring ini, kalian bisa mendonasikan jari kalian untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Tentunya agar saya semakin semangat untuk mempersembahkan alur cerita film yang berkualitas untuk kalian semua. Terima kasih.